Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Pil Pahit yang berjudul Ustadz Kenama Ngamuk, Kenyataan Berbicara Lain. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan menanggapi video dari Aristo bersama Bangke. Tepuk tangan buat Ustadz K. Dalam sesi live-nya bersama Aristo, Bangke mengatakan bahwa saya tidak bisa makan kalau tidak bahas Bangke. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Pil pahit, lu nggak punya modal lo, ngulas-ngulas gua. Orang Islam nggak pusing. Dengerin, ini khusus untuk pil pahit ya, pil pahit. Gua bilangin sama lu ya, manusia yang nggak ketahuan, manusia goib. Gua bilangin sama lu, pil pahit, lu manusia goib di Indonesia. Nggak ada yang tahu siapa lu. Banci, cemen. Pakai rok aja lu, pakai rok. Kalau nggak lu pakai topeng Doraemon tuh. Pakai topeng Doraemon tuh. Pakai nanya gua, emang diakuin Isa. Pala lu bau menyan. Orang aja nggak tahu lu siapa, pakai nanya-nanya. Emang tahu Isa, tahu Muhammad. Lu aja nggak ketahuan, pakai nanya gua lu. Lu aja nggak ketahuan, urus diri lu sendiri. Lu tuh nyari duit dari YouTube dengan mereaksi video gua. Kalau gua nggak naikin video, lu nggak punya modal. Lu nggak punya modal, Pil Pahit, kartu mati lu. Kato. Nggak ada ilmu lu, nggak ada ilmu. Pil Pahit, lu nggak ada ilmu. Kita sudah saksikan bersama pernyataan Bangke. Sepertinya Bangke ini tidak punya kaca di rumahnya. Secara tidak sadar Bangke mengakui bahwa yang memulai membicarakan soal kekristenan adalah Bangke. Begini ya, bedanya Bangke ini dengan Pil Pahit. Bangke itu tidak membicarakan orang, ya, tidak membicarakan pribadi, tidak membicarakan sosok. Dia membahas tentang suatu topik yang memang itu adalah menjadi selalu menjadi bahan perdebatan dari dari dulu sampai sekarang, bahkan hingga ke zaman. Itu masalah tentang agama-agama. Jadi ada topik tentang pembicaraan topik tentang agama, ada topik pembicaraan tentang ekonomi, politik, itu hal biasa. Itulah namanya ada topik bahasa. Jadi yang nggak boleh itu kan bahas sosok pribadi. Nah itu nggak boleh guys ya. Kecuali kalau misalnya kita bahas yang berhubungan dengan publik, misalnya pribadi ini dia punya jabatan apa, dia kita bahas misalnya tentang presiden lah, kita bahas bagaimana kebijakannya. Nah itu boleh. Tapi kalau pribadi ngapain coba? Itu jatuhnya gosip. Nah itu yang dilakukan oleh Pil Pahit, menggosipin orang, gitu kan. Nah, jadi Ustadz Kenama nggak salah membicarakan tentang agama, nggak salah dengan Kristen, karena Kristen adalah kita imani sebagai seorang Muslim adalah penyimpangan dari ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Yesus atau Isa. Itu saya pahami. Ya, Alkitab adalah penyimpangan dari kitab suci yang kita sebut sebagai Taurat, Zabur, dan Injil, guys. Itu dipahami ya. Jadi beda apa? Jadi ini gimana gini loh, kan dia ini kan ajarannya kan ajaran kasih. Jika ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ini kan kalau berarti kan ini ngomong tentang orang. Kayak ditampar kan pipi orang, gitu kan. Nah, Ustadz Kenama tidak pernah menampar pipi Pil Pahit. Tapi dia selalu menampar pipi Ustadz Kenama, menampar dalam artian sebenarnya nggak kena ya, nggak kena. Tamparan dia ke pipi Kenama nggak kena. Tapi tetaplah dia punya niat untuk menampar, gitu kan. Kenapa saya bilang nggak kena? Karena argumentasinya nggak gagal total semua seperti yang saya bahas di konten saya, gitu kan. Tapi kan orang yang paham kan mengira bahwa itu kena tamparan itu. Pil Pahit berhasil mematahkan argumentasi Kenama, padahal tidak. Dia hanya membahas pribadi Kenama, gitu kan. Nah, jadi dia ini tidak melakukan ajaran Kristen. Ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Dia malah nampar pipi orang luar. Nah, itu masalahnya, guys. Ya kan? Nah, jadi beda sekali. Justru dia harus ngaca. Ya, Kenama tidak pernah bahas Pil Pahit. Ya, tapi Pil Pahit bahas Kenama. Ya. Kalau Kenama bahas kekristenan, ya Pil Pahit harus bahas kekristenan gitu. Jangan bahas Kenamanya. Misalnya dibilang gini,
yang sampean kayak nama salah misalnya, ini yang benar ya. Kayak saya nih, yang disampaikan oleh Pipait salah, ini benar ya kan begitu. Jadi saya tidak pernah kayak dia bilang bahwa bangkai diubah di bangkai, itu kan pribadi diubahnya, kan? Atau ngomong-ngomong kadrun misalnya. Nah itu udah pribadi larinya guys, ya. Lalu menyampaikan bahwa kayak nama berbohong, itu kan pribadi namanya. Kalau misalnya kayak nama salah itu masih mending, bukan kayak nama ya, argumentasi salah masih pas lah gitu. Dia tinggal bilang dia argumentasi kayak nama salah misalnya, ini yang benar ya, selesai. Tapi dia bahas sosok pribadi kayak nama, itu masalahnya guys, yang harus dipahami kan. Karena kalau Bangkai tidak bahas kekristenan, tentunya channel Pil Pahit tidak ada. Karena menurut logika Bangkai, kalau Bangkai tidak buat video saya tidak ada bahan. Hal kedua yang kita tanggapi adalah dengan ini Anda silakan komentari argumentasi kerusakan nama, tapi jangan bahas pribadinya, itu masalahnya. Ya. Channel saya ada, saya memang bahas segala topik, karena bagi saya edukasi itu adalah untuk segala hal. Saya tidak hanya bahas tentang Kristenan, tentang agama, saya bahas juga tentang politik, ekonomi, dan segala macam gitu kan, bahkan tentang kehidupan. Itu isi channel saya. Jadi channel saya tuh bahas semua hal lah, ya. Apapun yang menurut saya salah itu bisa harus saya komentari. Nah, itu tidak spesifik pada satu topik. Tapi kalau Pipa ini sepertinya dia spesifik pada satu topik, itu bahas pribadi orang, itu masalahnya guys. Dia terlalu banyak membahas pribadi orang. Memang sedikit ada dibahas tentang misalnya tentang argumentasinya, tapi kebanyakan itu sosok orang itu yang dibahasnya, itu masalahnya guys. dan standar yang sama, berarti Bangkai dan Aristo tidak bisa makan kalau tidak bahas kekristenan. Pernahkah kalian lihat Bangkai? Salah, kita hidup nih, kita harus bahas topik-topik yang menyangkut kehidupan. Apa itu? Yang penting bagi kehidupan ini kan adalah agama, ekonomi, politik, sosial. Itu kan penting bagi kehidupan. Kita nggak penting bahas orang ya. Yang dibahas adalah topik-topik yang agama adalah untuk keselamatan dunia akhirat. Politik adalah untuk agar kita tuh bisa hidup dengan layak gitu. Karena politik ini berhubungan dengan segala hal, ekonomi, sosial gitu kan. Karena misalnya kalau kita salah pilih pemimpin, ekonomi kita berantakan kayak sekarang ini kan, salah pemimpin kita. Ekonomi kita berantakan. Harga barang-barang naik setinggi itu, minyak udah berapa naik ya kan, UMR segitu-segitu aja. Nggak meningkat signifikan. Jadi dolar udah berapa sekarang. Jadi salah pemimpin itu bahaya guys. Makanya itu politik itu penting. Agama keselamatan dunia akhirat, politik juga ekonomi. Politik itu untuk keselamatan dunia, ekonomi juga begitu, keselamatan dunia. Ini penting sekali guys. Jadi kita bahasnya itu wajar. Tapi bahas pribadi orang nggak wajar guys. Karena nggak ada tidak ada relevansinya dengan kehidupan. Bahas pribadi orang itu, ya kan? Itu adalah seperti dendam gitu. Kok orang bahas tentang politik, ekonomi, agama, kok dia malah bahas tentang pribadi orang gitu kan? Bangkai dan Aristo bahas soal Quran dan hadis. Bahkan tidak pernah sama sekali. Mereka ini laku karena bahas kekristenan. Begini, karena ada bagian-bagiannya. Ya. Jadi Islam itu ada ustadz yang membahas tentang ajaran Islam yang benar. Ya. Ada juga yang umat Islam itu yang ngajarin edukasi tentang penyimpangan agama Islam itu apa saja. Ya, penyimpangan agama Islam itu apa saja. Nah, yang paling jelas adalah kekristenan. Kenapa? Karena kita meyakini nabi yang sama, yaitu Isa atau Yesus. Kitab suci yang sama yaitu Taurat, Zabur, Injil, yang mereka sebut Alkitab. Itu jelas sekali persinggungannya gitu kan. Nah, untuk agama lain misalnya kayak Hindu, Buddha, itu kan kitabnya beda. Nggak ada yang kitab mereka tuh yang kita percaya, kita imani, nggak ada. Yang kita anggap merupakan penyimpangan, nggak ada. Tripitaka atau Weda di agama Hindu Buddha itu bukan kita yakini sebagai kitab suci kita, umat Islam. Tapi kalau Taurat, Zabur, Injil kita akui sebagai kitab yang kita wajib percayai. Itu bedanya guys. Juga mereka sebut sebagai nabi bukan nabi ya. Mereka sebut sebagai Buddha atau itu Tuhan atau apapun itu. Nah, itu kita tidak percaya kepada Buddha itu. Ya, meskipun saya percaya mungkin saja Buddha itu adalah salah satu dari ratusan ribu nabi rasul yang pernah diutus oleh Tuhan, oleh Allah ke dunia ini sejak zaman Adam sehingga Nabi Muhammad guys.
Tapi kan tidak bersinggungan langsung seperti Kristen ini, gitu loh. Jadi ada ustadz tuh yang mengajarkan Islam, ya ajaran Islam, ya agak untuk memperkuat pendalaman akidah gitu kan, dan syariat. Tapi juga ada ustadz yang mengajarkan untuk waspada terhadap penyimpangan ajaran agama Islam, sehingga orang tidak menyimpang dari Islam. Ya, makanya terangkan apa saja penyimpangan agama Islam. Ya, sama kayak misalnya Pil Pahit channel Kristen membahas tentang penyimpangan agama Kristen. Ya, itu sah-sah saja, selama tidak dilakukan dengan cara-cara yang mengejek, menghina, mengolok atau menista. Itu yang penting, guys. Ya, itu yang harus dipahami. Itu gimana? Coba Bangkai bahas Quran dan hadis, saya yakin penontonnya tidak sebanyak saat dia bahas Alkitab. Oh, jangan salah. Apa yang nggak lihat dia channel-channel Muslim yang usaha-usaha itu berapa subscribernya? Usaha Flexia ada berapa subscribernya? Ya, udah banyak nonton itu. Jadi bukan masalah apakah bahas Kristen apa tidak. Jadi tergantung ilmu apa kita miliki. Ingat, ya. Ustaz Kenama adalah seorang mualaf. Tentu dia sebagai seorang mualaf dia fasih tentang agama lamanya dan agama barunya dan perbandingan antara keduanya, karena dia memang betul-betul itu kajiannya. Jadi ketika dia menjadi mualaf itu dia adalah orang yang berpikir kritis, sehingga dia menjadi mualaf. Ya, dia berpikir agama aku ini benar apa tidak ya. Maka dia kaji, ini di mana tak benarnya. Ternyata dia menemukan kesalahan. Nah, itu di-compare dengan Islam yang ternyata dia menemukan kebenaran. Itu memang ilmu yang udah inherent dalam pribadinya, karena memang dia tuh mengawal dan mengkaji. Itulah kelebihannya. Itu makanya itu yang dikasih dari edukasi. Jadi saat tidak nyambung kalau Ustaz Kenama tuh bahas tentang, bukan tidak nyambung ya, kurang nyambung kalau dia bahas tentang syariat Islam atau Quran, karena memang dia lebih expert di bidang perbandingan agama, guys. Itu harus dipahami logikanya, karena dia adalah mantan dari seorang Kristiani. Itu harus dipahami logikanya. Coba kita flashback kepintaran Bangkai dan Aristo. Jadi kalau saya ditanya, beliau Rasulullah bisa membaca atau menulis atau buta huruf atau tidak? Tidak. Beliau orang cerdas. Bagaimana mungkin menghafal setiap titik dan iota, setiap lengkungan huruf itu? Beliau hafal. Beliau hafal dan bayangkan lebih dari 6.000 ayat. Berapa huruf itu? Dan beliau dipercayakan itu. Beliau buta huruf tidak? Enggak lah. Orang beliau ucapkan, tapi menulis dan membaca tidak bisa. Beliau buta huruf tidak? Jadi begini, kita harus pahami kalimat dari Ustaz Kenama, Bangkai Nama, ya. Dia membedakan antara buta huruf, ya, yang secara esensial dengan buta huruf yang secara tidak esensial. Jadi maksudnya gini, guys, ya. Kita ketahui bahwa buta huruf itu memang tidak bisa baca dan tulis, ya, itu buta huruf. Anda disuruh membaca suatu teks, Anda nggak bisa karena buta huruf, nggak ngerti nggak bisa baca, nggak ngerti huruf, nggak ngerti jangan kalimat, huruf apa aja Anda nggak tahu, apakah itu A, B, C Anda nggak tahu, itu buta huruf. Nah, membaca nggak bisa, apalagi menuliskannya, itu buta huruf. Tapi yang dimaksud Ustaz Kenama adalah tidak buta hurufnya adalah karena Nabi Muhammad adalah seorang nabi, dia adalah petunjuk, sehingga apa yang diucapkannya itu udah mendapat bimbingan, sehingga dia tuh tidak perlu bisa baca tulis. Ngerti nggak maksudnya? Misalnya gini, ada bayangkan kayak kayak orang yang bisu. Ada bayangkan pernah lihat orang bisu ya? Tiba-tiba tadi film di mana itu tiba-tiba bisa berbicara, lancar berbicara. Nah, itu maksudnya tuh. Jadi di dalam kebisuannya ya dia akhirnya bisa berbicara. Dia jadi orang bisu gitu, guys. Atau gitu kayak gitulah, gampangnya gini, kayak Anda tahu nggak ketika Yesus atau Isa masih bayi, itu kan harusnya anak bayi nggak bisa bicara. Nggak bisa bicara seperti orang dewasa. Tapi Nabi Isa di waktu itu dia bisa bicara. Ketika momen itu tiba, ada mujizat itu, dia bisa bicara menjelaskan kepada orang-orang bahwa ibunya tidak pernah berzina, bahwa dia bukan haram. Isa atau Yesus ini bukan anak haram, dia adalah
anak yang lahir ajaib ya dari Tuhan gitu, dari Allah atau Allah, guys. Itu kan sama seperti Nabi Muhammad juga begitu. Di momen ketika dia menyampaikan firman Allah, dia tidak menjadi buta huruf. Ya. Paham ya? Khusus untuk itu saja. Khusus untuk menyampaikan firman Allah saja. Tapi di momen lain dia buta huruf. Nah, itu gunanya untuk apa? Ini sama kayak seperti mode on dan off. Kayak Anda bayangkan ya. Kayak misalnya kayak apa ya? Kayak orang kan dia memang kan dituduh bahwa dia tuh dia tuh menulis kitabnya sendiri. Dia mencontek kitab lain, ya kita ada sebelumnya, entah kitab apapun itu, lalu ditulis sendiri oleh dia. Nah, itu kan masalahnya di situ, dituduh begitu. Makanya Nabi Muhammad itu memang sengaja Allah ciptakan dalam keadaan ummi. Memang dibuat ummi, guys, tidak bisa baca tulis. Untuk apa? Biar nggak bisa dituduh bahwa dia tuh menjiplak kitab yang lain dan menuliskannya sendiri gitu, guys, dan modifikasinya. Karena itu nggak mungkin dilakukan orang yang nggak bisa baca tulis, nggak mungkin. Itu Tuhan tuh menerangkan sendiri ya, tapi anehnya orang-orang ini masih nuduh terus begitu. Berarti kan mereka nggak mikir. Orang jelas mereka tahu bahwa itu adalah Nabi nggak bisa baca tulis, mereka tuduh, tetap dia menjiplak kitab lain dan menuliskannya sendiri. Itu kan salah kaprah. Nah, jadi itu harus dipahami, guys, ya. Jadi ketika momen firman Allah itu datang dan disampaikan, itu dia menjadi seorang pribadi yang bisa baca tulis. Tapi khusus momen itu saja, ya. Karena tidak berhubungan dengan tadi itu jiplak kitab lain dan menuliskan kembali, enggak. Karena memang betul-betul yang firman Allah saja, guys, yang membuat dia tuh bisa membacakannya dan mungkin menuliskannya kita nggak tahu, tapi jelas membacakannya itu kan. Karena menyampaikan firman Allah adalah membacakan, guys. Itu sebab logikanya. Enggak lah, orang beliau ucapkan, tapi menulis dan membaca tidak bisa. Ya. Lahir abad ke-6. Iya. Dan Dr. Muhammad Nursedah, Injil luar nafas, ditulis pada abad ke-11. Tetapi Rasulullah umur 5 tahun. Iya. Enggak, abad ke-11. 5 tahun bagaimana? Rasulullah lahir tahun 500 sebelum Masehi. Menurut yang terhormat Bapak Pendeta Bambang Nursedah, itu Injil Barnabas itu adanya abad 11. Jadi tahun 500 ke tahun 1100. 1100, oke. Ya kan? Nah, berarti nggak ada hubungannya dengan Rasulullah, gitu kan? Oh, enggak ada ya, betul-betul. 2 jam kemudian, Bapak Nursedah bilang, teks yang ditemukan itu ditulis pada abad ke-11. Nabi Muhammad lahir pada abad ke-6. Berarti Nabi Muhammad sampai ke abad ke-11 baru usia 5 tahun berarti. 5 tahun ya. Gak nyambung saya. Gitu. Berarti kita tidak usah kajian. Semuanya sudah dapat. Cerdaskan. Gimana kalau mereka Itu yang barusan tuh sudah bahas di konten saya dulu, Anda bisa nonton nanti ya, kalau selang sini ya. Karena Pil Pahit ini apa ya, dia tuh suka flashback gitu, ya kan? Ya, paling itu sudah saya bantah dan saya komentari, tapi dia tidak pernah bisa membantah kembali apa yang saya komentari itu, gitu kan? mereka bahas Quran dan hadis? Kita lanjut. Kamu menyembah apa yang kamu sembah dan bukan yang aku sembah. Kamu beribadah kepada sesuatu yang kamu ibadahi dan bukan kepada apa yang aku ibadahi. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Gitu maksudnya. Oh, kalau udah tahu gitu, kenapa Kainama sama Yesus sama Aditya usik-usik terus agama kami? Hujat-hujat agama kami, pala lu bamenyan. Kalau lakum didukum waliyadin itu, hapus semua istilah Quran di dalam Bible. Iya. Kami nggak akan ganggu kamu lagi. Orang Kristen takut ketahuan bahwa mereka bukan agama Abrahamik, pelan-pelan. Orang Kristen. Begini ya, Kristen itu adalah penyimpangan ajaran Islam yang dibawa oleh Yesus atau Nabi Isa tersebut. Itu masalahnya, guys. Karena penyimpangan maka kita bahas, karena berkaitan, berrelasi. Itu hal biasa, ya. Sama kayak kita bicara tentang Ahmadiyah, bicara tentang Syiah gitu kan. Atau dalam internal kita ada yang tidak setuju dengan Wahabi dan segala macam, itu hal biasa. Ya, karena masih ada hubungannya gitu loh.
Ya kan? Jadi sebenarnya apapun bisa dibahas asal selama tidak dalam konteks menghina, mengejek, mengolok atau menista. Ya. Kita akan menyampaikan kebenaran. Tinggal Anda setuju apa tidak, itu apa masalahnya. Ya. Selama tidak ada tendensi atau niat atau memang terbukti memang mengejek, ngolok-ngolok, menista atau hina, itu baru nggak boleh, guys. Terpaksa meniru-niru Islam. Ka'bah malam ini jadi tema ya. Ka'bah ditiru, istilah itu diambil. Zakat tadi malam, ya kan? Istilah itu diambil sama mereka. Allah diambil sama mereka. Rasul diambil sama mereka. Amin diambil sama mereka. Apalagi Nabi diambil sama dia. Soleh diambil sama dia. Apalagi Alkitab itu ngambil dari Al-Quran. Supaya apa? Supaya orang Islam tidak cari tahu bahwa sebetulnya agama Kristen ini bukan agama Abrahamik. Catat. Bangke katakan bahwa mereka akan berhenti bahas Kristen kalau istilah-istilah Islam dalam Bible sudah dihapus. Jadi begini ya, betul katakan nama itu, Kristen bukan agama Abrahamaik. Kenapa? Karena putus ya. Karena kan gini, Perjanjian Baru mengakui bahwa Perjanjian Lama nggak berlaku lagi. Artinya itu hanya pajangan. Jadi kalau pajangan berarti kan putus sudah. Ngerti nggak? Misalnya gini. Misalnya kayak Pancasila. Ya, Pancasila itu ada 5 sila. Anda bayangkan ya, di antara 5 sila itu, misalnya 4 sila nggak berlaku. Sila 1-4 nggak berlaku. Tapi ada di situ tuliskan. Pancasila sila pertama Kota Mesa, kedua kemanusiaan dan demokrasi. Itu ada di situ. Tapi dikatakan nggak berlaku. Yang berlaku hanyalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi Indonesia. Sehingga orang boleh ateis. Karena sila pertama nggak berlaku lagi. Orang boleh berpecah belah. Karena sila ketiga nggak berlaku lagi pada Indonesia. Tapi itu ada di situ. Ini sama dengan Alkitabnya Ahmad Kristiani. Taurat Zabur ada di situ. Ya, hukum Perjanjian Lama itu makan haram mata gigit itu ada, tapi nggak berlaku. Jadi sama kayak ada Pancasila, sila pertama 2, 3, tapi nggak berlaku. Berarti kan mereka ini bukan Pancasilais sebenarnya, ngerti nggak? Ini mereka tidak agama Abrahamaik, karena gini, agama Abrahamaik gitu kan, Abrahamik gitu kan adalah berhubungan dengan Taurat, Zabur dan Injil serta Quran, guys. Yang lebih tepatnya lagi Taurat dan Zabur, karena itulah yang awal-awal kan. Taurat, Zabur kan, kalau Injil, Quran kan belakangan. Nah, jadi itu faktanya. Jadi sama kayak kita katakan bahwa orang yang bilang bahwa Pancasila sila pertama keempat itu nggak berlaku lagi, meskipun ada di sana Pancasila ada 5 sila, tapi sila 1, 4 nggak berlaku. Nah, itu bukan Pancasilais namanya. Karena Pancasilais adalah orang yang mengakui bahwa 5 sila itu berlaku, bukan hanya pajangan. Tapi mereka itu masalahnya di situ. Perjanjian Lama itu hanya pajangan, nggak berlaku. Yang berlaku adalah Perjanjian Baru. Sehingga mereka bisa sebut sebagai Alkitabiah. Karena Alkitabnya sebagian nggak berlaku, guys. Paham ya? Jadi untuk apa memasukkan sesuatu nggak berlaku, ya? Sama kayak untuk apa Anda mengaku sebagai Pancasilais, tapi Anda tidak mengakui 4 sila lainnya. Ada di situ, dipajang tapi tidak diakui, tidak berlaku lagi. Itu masalahnya, guys. Harus dipahami kan. Dan dia juga katakan bahwa Kristen meniru atau mengambil istilah Islam seperti Allah, zakat, Alkitab, dan lain-lain. Kembali lagi, bangkai mainnya kurang jauh. Mari kita dengarkan pernyataan Profesor Islam beneran, bukan seperti bangkai yang sekolahnya tidak jelas, tapi ngaku lulusan S3 Israel. Oke teman-teman, kita mengambil sumber dari islami.co. Dan artikel ini ditulis oleh Bapak Sumanto Al-Qurtubi, yang judulnya Arab Kristen dan Injil Bahasa Arab. Di sana dikatakan, sejumlah kaum muslim yang lugu di Indonesia sering berasumsi, atau bahkan berkeyakinan bahwa bahasa Arab itu bahasa Islam, bahasa suci, atau bahkan menurut Ustadz Pucuk, bahasa surga. Tetapi, pada saat yang sama, lucunya, mereka mengkafirkan dan menerakakan Kristen dan Yahudi, atau non-muslim secara umum. Pertanyaannya, bagaimana dengan umat Arab Kristen dan Yahudi yang seperti kaum muslim Arab juga menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berkomunikasi?
Tidak hanya itu, tata cara beribadah, misalnya kebaktian minggu, umat Kristen atau sahabat umat Yahudi, nama-nama tempat ibadah, sinagog, dan gereja, dan kitab suci mereka juga menggunakan bahasa Arab. Begini, yang masalah kan gini ya, yang dialami oleh Phil Pahit maupun orang ini ya, bapak ini, ibu ini ya. Kita tahu mengenai bahasa original, ya. Jadi begini, misalnya Nabi Muhammad kan adalah nabi yang asli dari Arab, dan dia tentu berbicara bahasa Arab, dan tentu yang disampaikannya adalah kepada orang Arab, ya awal-awal, belum diterjemahkan dalam bahasa lain. Nah, itu aslinya tuh di situ, original tuh Arab, ya. Sehingga semua bahasa-bahasa itu tentu diambil dari aslinya, yaitu diserap dari bahasa Arab. Make sense dong, ya kan? Nah, coba lihat kekristenan, itu gak jelas, ya. Yesus orang Israel, orang Yahudi, ya, ngomongnya Yahudi, tapi Alkitabnya yang katanya yang asli itu, yang tertua itu dalam bahasa Yunani atau bahasa ya Yunani lah kan, Yunani. Nah, logikanya adalah itu sudah nggak asli lagi, ya. Lalu makanya diserap dari bahasa Yunani juga, guys. Gos, kata logos, kata Kristos dan segala macamnya itu. Jadi serapannya itu diambil dari bahasa Yunani. Ngerti nggak serapannya? Bukan masalah terjemahan. Kalau terjemahan, Quran juga terjemahkan dalam bahasa segala bahasa. Tapi kita tetap memakai bahasa aslinya. Jadi bahasa-bahasa yang dipakai di dunia Islam itu diambil dari bahasa Arab, ya. Ngerti nggak? Tapi kalau orang Arab, Kristen Arab, itu memang memakai bahasa Arab. Karena mereka memang memakai terjemahan, itu masalahnya. Jadi bedakan antara ketiga istilah-istilah dalam bahasa Indonesia, ya. Mati lampu, guys. Mati lampu teruskan aja ya. Jadi istilah-istilah dalam bahasa Indonesia, istilah-istilah apa dulu lagi, guys. Jadi dalam istilah dalam bahasa Indonesia itu kayak saleh, soleh atau apa lagi itu kan diambil dari bahasa Arab, ya. Terjemahan yang diambil dari bahasa Arab, ya. Nah, kalau orang Kristen bicara dalam bahasa Arab itu bukan diambil dari bahasa Arab, memang mereka sedang ngomong dalam bahasanya sendiri, gitu loh. Ngerti ya masalahnya, logika berikutnya. Ini kayak saya misalnya, misalnya ada orang nabi itu orang Indonesia, ada yang sebagian begini ya, nabi dari Indonesia misalnya, ada nabi A dari Indonesia, dia ngomong dalam bahasa Indonesia. Nah, itu tidak diambil dari bahasa Arab gitu, ngerti ya? Memang itu bahasanya. Masalahnya Yesus bukan orang Arab, dia tidak bisa bahasa Arab. Jadi itu yang harus dipahami. Terjemahan dengan asli itu berbeda, ya. Jadi Anda bayangkan Nabi Muhammad orang Arab, Al-Quran bahasa Arab, terjemahkan dalam segala bahasa. Nah, segala bahasa yang terjemahkan ini menggunakan mengambil serapan di bahasa Arab. Itu dipahami. Beda dengan mereka, kisahnya adalah Yesus orang Yahudi, ya kan? Nah, terjemahan itu, ya, bahasa Arab kayak bahasa Indonesia kayak apapun itu tidak mengambil serapan dari bahasa Yahudi. Itu masalah di situ, guys. Atau bahkan Yunani sekalipun itu tidak begitu. Itu masalahnya, guys. Di misal kata logos itu tidak diserap jadi logos juga, paham ya? Kan ada logos gitu kan, kata logos itu. Kenapa nggak dibikin juga logos, tapi dari malah Tuhan? Kan jauh panggilan rapi. Kalau kita tidak, ya. Misal kata saleh dalam bahasa Arab, ya, kurang lebih begitu, dia serap ke bahasa Indonesia itu saleh juga atau soleh gitu. Jadi ini adalah hal yang berbeda. Itu harus dipahami oleh Bapak dan Bapak ini, ya, kayak gitu kan. Jadi bukan masalah ngomong terjemahan, itu beda. Terjemahan itu beda dengan bahasa aslinya. Serapannya itu beda, guys. Foto di bawah ini hanyalah sekedar contoh Kitab Perjanjian Baru umat Arab Kristen dan Kitab Talmud umat Arab Yahudi yang ditulis dengan bahasa Arab. Seperti saya, itu adalah terjemahan, ya, beda. Quran bahasa asli Arab. Jadi Anda membandingkan antara
terjemahan dengan asli nggak bisa dong. Terjemahan dengan terjemahan juga. Berarti kalau mereka membandingkan antara Quran dalam bahasa asli, mereka harus bandingkan dengan Taurat, Zabur, Injil dalam bahasa asli, yaitu bahasa Yahudi. Itu sebab logika, guys. Nggak bisa dibandingkan dengan Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia atau Alkitab terjemahan bahasa Arab, nggak bisa. Jadi itu terjemahan, beda dengan aslinya, guys. Jelaskan dalam berbagai postingan sebelumnya, dunia Arab bukan melulu dunia Muslim. Di kawasan ini ada berjuta-juta masyarakat non-Muslim, Kristen, Yahudi, Yazidi, Bahai, Zarathustra, atau bahkan agnostik dan ateis. Data dari Liga Arab misalnya menyebutkan ada sekitar 20 juta warga Arab yang memeluk Kristen. Mereka tersebar di Lebanon, Palestina. Dia nggak ngerti, nggak ngerti bahwa semua nabi itu, kalau dia beragama Islam ya, dia nggak ngerti bahwa semua nabi itu aslinya beragama Islam. Tapi ada penyimpangan ajaran nabi itu yang dilakukan oleh segelintir orang, gitu kan? Ya, yang bukan merupakan pengikut nabi itu, tapi nggak ngaku sebagai pengikut nabi itu. Makanya Yesus mengatakan bahwa waspada terhadap nabi palsu. Mereka datang padamu menyamar si domba. Mereka ini menyamar si domba. Mereka menyamar sebagai Yesus. Itu dipahami, guys, logikanya. Nah, Suriah, Mesir, Irak, dan sebagainya. Masyarakat Arab Yahudi, meskipun tidak sebanyak umat Arab Kristen, juga ada di sini, seperti di Bahrain, Oman, Yaman, dan lain-lain. Karena Arab adalah bahasa mereka, maka umat Arab Kristen dan Yahudi ini juga bertutur sapa dan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, juga menggunakan bahasa Arab. Seperti kaum Muslim, mereka juga bilang, Allahu Akbar, Insya Allah, Masya Allah, Assalamualaikum. Ya harusnya kan dipakai. Ini kan kita ngomong orang Arab beda lah ya. Dia pakai bahasa dia. Masalahnya di Indonesia ikut-ikutan. Itu masalahnya, guys. Kenapa Indonesia mengambil dari Arab itu? Kenapa nggak ngambil dari bahasa aslinya Yunani itu? Atau bahkan bahasa Yahudi bukan yang nggak ada, yang udah nggak ada lagi. Ya, Alkitab bahasa Yahudi. Dalam artian aslinya, yang ada kan asli yang ditemukan itulah yang tertulis adalah bahasa Yunani. Kenapa nggak itu yang diambil? Kenapa nggak bahasa Arabnya? Itu masalahnya di situ, guys. Ya, orang Arab silakan gitu. Sama kayak orang Amerika menerjemahkan dalam bahasa Amerika. Nah, silakan orang Amerika pakai terjemahan Amerika. Tapi kenapa kok orang Indonesia mengambil serapan dari bahasa Amerika? Harusnya kan bahasa Arab. Nah, itu masalahnya, guys. Nah, itu tidak terjadi pada kita. Kita mau mengambil dari bahasa aslinya itu bahasa Arab, tapi mereka tidak. Mereka malah mengambil dari bahasa Arabnya. Kan Alkitab itu bukan aslinya tuh yang mereka anggap asli itu bukan dalam bahasa Arab tapi bahasa Yunani, guys. Itu sih pahami logikanya kan. Bismillah, Alhamdulillah, syafaqah Allah. Lah, iya dong, pakai bahasa Arab. Masa mereka bilang sampurasun, sugeng kenjing, selamat pagi dan sebagainya. Sudah tentu bahasa Arab mereka jauh lebih fasih ketimbang para Arab KW yang genit, suka berantum-antum, dan berarti uti itu. Jadilah umat Islam yang cerdas dan dewasa dalam berpikir dan saya melalui keislaman orang ini ya, mungkin yang ngaku Islam, tapi kok dia alergi dengan kata-kata aki-aki, ukti-ukti gitu kan? Itu kan bahasa Arab yang biasa gitu. Dan itu digunakan untuk kalau hal baik kan ada masalah. Misalnya ya, laki-laki sebut aki kan bahasa Arab, itu biasa. Sama kayak kita bilang bahwa ya sebutan untuk laki-laki dalam Islam, ukti sebutan perempuan Islam kan biasa itu, guys. Mbak-mbak atau mas-mas gitu kan biasa. Asal tidak digunakan untuk hal menyimpang. Tapi kenapa dia kelihatan alergi gitu kan? Itu masalahnya, guys. Dan bertindak. Perbanyaklah turisme intelektual supaya wawasan keagamaan dan keislaman kita semakin bergizi, sehingga diharapkan semakin toleran dalam bersikap dan bertindak di masyarakat yang mendukung. Gimana ya? Jadi nggak ngerti tentang esensi ya. Ini bukan masalah kita bahas tentang suatu kebenaran yang itu berhubungan dengan misalnya penyimpangan agama Islam, itu bukan berarti kita tuh nggak toleran ya. Jadi kalau kita tidak menyampaikan ini, berarti untuk apa ada dakwah? Jadi Nabi dulu melakukan apa? Apakah Nabi intoleran? Yesus kita menyampaikan tentang ajaran agamanya. Kalau kita sebut itu ajaran Islam, kalau Kristen sebut itu Kristen, apakah dia intoleran karena menyebutkan sesuatu yang berbeda dengan orang kebanyakan? Kan nggak begitu, guys.
atau beda dengan kepercayaan orang saat itu kan tidak begitu. Intoleran tidak ada hubungan dengan dakwah, nggak ada hubungannya. Intoleran adalah masa setiap dakwah dikatakan intoleran. Kalau gitu logikanya setiap dakwah intoleran dong, gitu. Yesus intoleran, Musa intoleran, Muhammad intoleran. Kan nggak begitu logikanya. Maka bedakan apa itu intoleran dan apa itu dakwah, atau mereka sebut istilah menginjili lah, istilah itu, karena itu dipahami logikanya, guys. Begini, jangan cuma wisata rohani dan berfoto-foto di tempat-tempat suci melulu yang dibesar-besarkan. Jabal Dahran, Arab Saudi. Yang menulis artikel ini adalah Bapak Sumanto Al-Qurtubi, Profesor Islamic Studies di Universitas di Saudi Arabia. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana istilah-istilah yang bangkai klaim sebagai istilah Islami. Ternyata di tanah asalnya dipakai semua agama. Jadi bangkai sebenarnya hanya kurang piknik dan mainnya kurang jauh. I'm Christian Arab, which means nobody thinks we actually exist. I'm Christian Arab, which means we use the word Allah. I know! I'm Christian Arab, which means some of us wear veils when we pray too. Tadi dia juga bilang kalau orang Yahudi tiap hari meludahi orang Kristen. Kembali bangkai kurang literasi. Dia tidak tahu kalau orang yang meludah tersebut sudah ditangkap oleh polisi Israel. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan. Ya, itu kan yang sekarang. Dulu gimana? Dulu itu yang rabi-rabi yang meludahi Yesus gimana? Ada yang nangkap nggak? Nggak ada. Bahkan mereka di-backup oleh Romawi, kesan Romawi. Buktinya mereka selain meludahi Yesus, mereka berhasil menangkap Yesus, gitu kan? Orang-orang Yahudi ini dengan bantuan backup Romawi ini, guys. Itu ya dipahami. Jadi apa ya, dia nggak ngerti tentang agama Yahudi, Rabi Yahudi nggak ngerti dia, ya. Jadi maaf ya, saya pelik. Jadi ini adalah dia saya pakai di Juli nih yang saya bahas juga saran. Dia nggak bisa bedakan antara agama Yahudi dan Rabi Yahudi dengan orang Yahudi, nggak bisa dibedakan, ya. Orang Yahudi itu ada banyak agama, ada Islam, Kristen, agama lain. Tapi kalau agamanya dia agama Yahudi, itu dibedakan, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.